Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik. Ketika Roy Suryo hanya bisa senyum menjengkelkan ketika mendengar jawaban dari pengacara Pak Jokowi yang langsung menusuk ke dalam jantung Roy Suryo. Selain itu, guru besar dari UNS juga menyemprot habis-habisan Roy Panci ketika sok pintar saat debat live di TV nasional. Tentunya ini membuat gerombolan Roy Suryo CS makin terpojok dan tentunya bakal masuk ke jeruji besi. Saat ini Pak Jokowi juga sudah memenuhi panggilan polisi terkait kasus ijazah palsu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Tadi saya sempat menyimak wawancara Anda, Mas Roy. Anda bilang bahwa ada terlapor, tidak ada terlapornya. Ya, maksudnya itu gimana, Mas Roy? Iya, jadi gini, jadi kreditasi di malam hari ini di Sindel itu mestinya diunggah dulu. Ya, karena apa? Karena dalam pemeriksaan saya tadi dan juga Dr. Tifa, dalam surat undangan klarifikasi itu ternyata hanya ada pelapor, ada beberapa pasal, tapi terlapor tidak ditulis. Jadi karena terlapor tidak ditulis, maka saya tadi bertanya, ini rencana terlapornya siapa? Ternyata di Polda Metro belum bisa jawab. Ini kita cari-cari dulu. Belum kok cari-cari dulu. Harusnya terlapornya sudah ada. Begitu terlapornya A, kemudian nanti barang bukti juga mana, karena ini undang-undang ITE, ya, itu ada barang bukti elektronik. Bahwa ada terlapornya, saya kasih gambaran detail aja. Misalnya Mas Suryo kecurian mobil hari ini. Harus lapor polisi nggak? Tentunya harus lapor. Tapi pada saat ditanya siapa pelakunya, siapa terlapornya, pasti Mas Suryo juga tidak akan bisa menjawab. Karena kita kan nggak tahu siapa pencurinya. Gitu. Jadi dalam hukum acara yang disampaikan Mas Alfator, sangat wajar dalam hukum acara Indonesia itu setiap pelaporan tidak disebut nama terlapornya dan ini dalam penyelidikan. Jadi hampir sebagian besar tidak pilih melaporkan itu tidak diketahui siapa pelaku dan biarkan proses itu yang berjalan. Jokowi. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak berani. Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tuduhan mereka salah atau benar, tidak. Ini jangan main-main. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu, yang berhak mengatakan Jokowi sekolah di sini dan kuliah di sini bukan orang jalanan. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak di UGM, Anda sudah masuk tuduhan keluar, menfitnah UGM. Ini baru nanti aduan sekelas UGM, ya. Ya, bisa lagi nanti yang menggugat bukan cuma Jokowi, tetapi juga UGM. Ini Jokowi dilihat tuh satu hari loh Pak. Karena Pak Jokowi sudah rame banget ya, pasti langsung di. Nah, kan ada yang bilang no viral no justice kan. Tanya Jokowi. Jalur yang benar itu ya bikin LP Pak. Ya, betul, betul. Sudah benar jalurnya itu. Adapun itu nggak ditanggapi polisi, oke lah. Tapi kan sekarang sudah. Ya, tanggapi cepat sehari langsung selesai. Enggak, sekarang kan sudah ditanggapi yang sekarang. Yang Mana? Laporan yang sekarang ini. Artinya kalau menurut Pak Arianto tanya ini. Sudah Pak Jokowi kan sudah nggak ada perbedaan. ditindaklanjuti. Ya. Laporan dari Bapak sudah ditanggapi. Ya sudah kan sama-sama. Berarti apa masalahnya dong kalau masalahnya ditanggapi dua-duanya? Makanya gini, tapi sekarang sudah sama. Saya nggak menyalahkan Pak Jokowi, tapi saya menghimbau kepolisian untuk memberlakukan yang sama untuk semua masyarakat. Jadi bagi semua masyarakat dapat perlakuan yang sama, Pak. Tapi dalam kondisi sekarang ini, sekarang kan laporan Pak Roy sudah ditindaklanjuti, yang dari Pak Jokowi sudah terlanjut. Ya sudah, itu kita fokus pada ini aja. Mana yang polisi yang yang banyak mendapatkan bukti, di situ nggak apa-apa, nggak masalah di Polda, di Barreskrim itu nggak masalah. Polisi kan sama di mana-mana, tugasnya mencari barang bukti.
Tetapi untuk kemudahan penyidikan itu, karena barang buktinya itu satu ini, nggak mungkin. Yang diuji laboratorium forensik juga ijazahnya itu saja. Kan ini ujiannya kan pada ijazah ini palsu apa tidak, cuma itu saja. Nanti begitu ini kebukti bahwa ini tidak palsu, ya pasti yang dia bisa sebelah sana yang pasti yang salah. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti apa? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa judi online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja.